Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, segera, Nangong Baihe ingin membawa Molly pergi. Dan selain itu, Chu Feng juga tidak menghentikan mereka. Itu karena dia tahu bahwa, dia tidak bisa menghentikan mereka. Gemuruh-gemuruh. Hanya sesaat setelah Nangong Baihe mulai membawa Molly pergi, gemuruh yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari perairan yang jauh. Gemuruh itu terdengar seperti tangisan 10.000 beruang, atau seekor naga yang menginjak laut. Beralih ke arah suara itu, Chu Feng melihat gelombang besar yang mencapai ketinggian ribuan meter ke arah mereka. Gelombang itu sangat besar. Sebelumnya, itu ada ombak biasa seperti udang kecil yang bertemu paus raksasa. Mereka tidak ada bandingannya. Tidak hanya ombak itu yang sangat besar dan sombong, tetapi yang terkandung dalam ombak itu adalah monster laut yang tak terhitung jumlahnya. Yang terlemah di antara mereka adalah peringkat 1 kaisar setengah marsial. Adapun yang terkuat, mereka berada di peringkat 5 kaisar setengah marsial. Mereka penuh sesak, dan ada terlalu banyak untuk dihitung. Dari dugaan kasar, tampaknya ada setidaknya beberapa ribu atau bahkan lebih dari 10.000 monster laut yang begitu besar dan ganas. Masing-masing dari mereka memiliki penampilan membunuh, dan seolah-olah mereka sedang mencari orang untuk dibunuh. Adapun hal yang paling menakutkan itu sedang ditumbuk oleh ombak, dan monster laut itu juga sangat cepat. Kemungkinannya, gelombang itu akan segera menelan Chu Feng dan yang lainnya sepenuhnya. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, itu akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Sialan, dari mana semua monster laut ini berasal? Apakah gelombang raksasa itu masih terbentuk oleh pembentukan formasi spiritual? Itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Hanya untuk mencapai satu pulau abadi, adakah kebutuhan untuk membuat semuanya jadi sulit? Ucap Nangong Baihe. Pada saat ini, ekspresi Nangong Baihe berubah suram. Namun meski begitu, dia juga tidak takut. Tetapi sebaliknya, dia mulai mengeluh. Lalu dia tiba-tiba saja meraih Nangong Molly, dan melemparkannya kepada Chu Feng dan berkata, "Aku akan merepotkanmu dengan ini. Bawa adik perempuan aku pergi melarikan diri. Pergi dari laut ini, dan kembalilah ke Pantai Emas. Pada saat itu, klan Nangong Kekaisaran aku pasti akan memberi kamu banyak hadiah," ucap Nangong Baihe. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Nangong Baihe mencengkeram erat pedangnya yang melengkung. Dia melepaskan aura half martial emperor-nya yang tak terbatas, dan mulai berjalan menuju ombak yang datang. "Mengapa begitu? Apakah kamu berencana untuk menghadapinya dengan hidup kamu?" kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Pada saat ini, Chu Feng memiliki jejak kesan yang baik terhadap Nangong Baihe yang sombong ini. Alasan untuk itu adalah, karena dia memilih untuk tidak melarikan diri pada saat hidup dan mati ini. Dan sebagai gantinya, demi adik perempuannya, dia telah memilih untuk menghadapi bencana yang datang dan mengorbankan hidupnya sendiri, untuk memperjuangkan kesempatan dan membiarkan adik perempuannya hidup. "Cepatlah pergi. Aku hanya akan dapat menghentikan mereka sejenak. Jika kamu tidak melarikan diri sekarang, kamu semua akan mati di sini. Meskipun kematianmu mungkin tidak penting, tapi jangan biarkan adik perempuanku mati juga." Nangong Baihe menoleh dan berteriak dengan marah pada Chu Feng. Kemudian, dia menoleh ke depan lagi dan tidak berbicara lagi. Pada saat ini, kekuatan yang dia lepaskan menjadi semakin kuat. Karakter Kaisar Keemasan dan Mempesona itu juga muncul di dahinya. Dia telah mengaktifkan Imperial Bloodline-nya. Dengan demikian, auranya mulai menjadi lebih kuat. Pada saat ini, dia sudah lebih dekat dengan peringkat 2 kaisar setengah marsial. Namun itu hanya mendekati, dan tidak benar-benar mencapai tingkat peringkat half martial emperor. Dan itu bisa dikatakan juga, kalau ini harus menjadi batas kekuatan Nangong Baihe. Aku bisa melakukan itu. Mereka hanyalah monster laut yang dibentuk oleh formasi spiritual. Itu tidaklah nyata. Aku adalah nona muda ke-6 Agung Kekaisaran Nangong.
Bagaimana mungkin aku tidak bisa menanganinya? Tidak, itu tidak akan terjadi. Aku tahu bahwa aku tidak cocok untuk mereka, namun aku masih mencoba untuk pamer. Aku pasti akan mati. Tapi mengapa aku takut mati? Selama adik perempuan bisa terus hidup, itu masih akan ada harapan. Ibu tidak akan mati sia-sia, pikir Nangong Baihe. Nangong Baihe bertentangan dengan dirinya sendiri. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak ingin mati. Meskipun dia tahu bahwa apa yang akan dia lakukan tidak diragukan lagi akan membunuhnya, tapi dia masih memilih untuk melakukannya. Alasan untuk itu adalah, karena dia memiliki keyakinannya sendiri. Adik perempuannya adalah keyakinannya, dan juga harapannya. Erten Tabu, Firmamen. Tepat pada saat Nangong Baihe memutuskan untuk menghadapi kematian dengan tenang, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Setelah itu, aura yang sangat ganas muncul dari belakangnya. Orang itu, seru Nangong Baihe. Ketika Nangong Baihe menoleh, ekspresinya segera berubah. Mulut dan matanya terbuka lebar, dan dia sangat terkejut. Itu karena pada saat ini, rambut panjang Chu Feng melayang, dan pakaiannya berkibar-kibar. Berpegangan pada Infinity Edge, dia berjalan di laut dan menuju satu langkah pada satu waktu. Selanjutnya pada saat ini, lapisan demi lapisan gas merah tua berputar di sekelilingnya. Gas merah itu juga sangat aneh. Seperti ular, mereka mengeluarkan suara mendesis yang aneh dan sangat menakutkan. Namun demikian, gas ini menyebabkan Chu Feng tampak sangat kuat. Menghadapi aura Chu Feng, bahkan Nangong Baihe merasakan rasa penindasan yang sangat besar. Selain itu, aura Chu Feng tidak lagi berada di peringkat 8 Martial King. Justru sebaliknya, dia telah menjadi ahli di peringkat setengah Martial Kaisar. Pada saat ini, Chu Feng telah tiba di depan Nangong Baihe. Adapun gelombang besar yang berisi monster laut yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua juga tumbuh semakin dekat. 8 tebasan berturut-turut, teriak Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng mulai mengayunkan Infinity Edge-nya. Dalam sekejap, 8 tebasan merah terbang keluar dari Infinity Edge Chu Feng yang dipegang di tangannya. Mereka mendarat di gelombang laut itu seperti badai. Bang 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 bang. Dalam sekejap, ledakan yang menusuk telinga mulai terdengar tanpa henti. Riak energi keras terus terbentuk, dan gelombang demi gelombang angin kencang mulai melonjak ke arah Chu Feng. Mereka tidak hanya menyebabkan gelombang di bawah kaki mereka melonjak hebat, mereka juga menyebabkan pijakan Nangong Moli dan Nangong Baihe menjadi tidak stabil. Namun untuk Chu Feng, meskipun dia berdiri di garis depan angin kencang yang masuk, meskipun dia sedang bertemu dengan angin yang menghancurkan dan gelombang yang melonjak dengan kuat, dia sendiri tidak bergerak sedikit pun. Bahkan tidak ada setetes air pun mendarat di atasnya. Pada saat ini, mata Nangong Baihe bersinar lebih terang, dan keterkejutannya semakin kuat. Dia benar-benar mulai merasakan bahwa, itu seolah-olah orang yang berdiri di depannya bukan seseorang dari generasi yang lebih muda seperti dirinya, tetapi dia adalah seorang ahli yang luar biasa seperti seorang kultivator bela diri puncak. Bagaimana mungkin? Aura orang ini, bagaimana mungkin sekuat ini? Seperti apa asal-usulnya? Ucap Nangong Baihe yang benar-benar terkejut. Karena dia adalah nona muda klan Nangong, tentu saja dia tahu banyak hal. Dengan demikian, dia tahu bahwa aura yang dipancarkan Chu Feng saat ini adalah aura paling luar biasa bagi para kultivator. Aura semacam ini bisa jadi bawaan atau mungkin didapatkannya. Namun semakin kuat aura itu, semakin banyak orang harus membayar untuk mencapainya, dan semakin sulit untuk mendapatkannya. Pada saat ini, aura yang dipancarkan Chu Feng adalah sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di semua generasi muda Kekaisaran Nangong. Ini menyebabkan Nangong Baihe merasa itu tidak dapat dibayangkan, dan menjadi skeptis apakah dia melihat ilusi atau bukan. Dia tidak berani percaya, bahwa Chu Feng bisa memiliki aura semacam ini. Hingga akhirnya, semuanya berakhir. Angin kencang pun berhenti bertiup. Gelombang laut berhenti melonjak, dan daerah perairan ini menjadi sangat tenang, bahkan tidak ada jejak gerakan sedikit pun. Daerah di sekitarnya menjadi begitu tenang dan menakutkan.
Semua ini dipengaruhi oleh aura Chu Feng. Wow, kakak perempuan, lihatlah, bukankah aku mengatakan bahwa kakak laki-laki itu luar biasa? Dia hanya menggunakan beberapa tebasan, tapi dia benar-benar membunuh semua monster laut itu. Dia bahkan lebih menakjubkan daripada kamu, ucap Nan Gekang Molly. Pada saat ini, Nan Gong Molly mulai memuji Chu Feng tanpa ragu sedikit pun. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu sekuat ini. Aku telah meremehkanmu, ucap Nan Gong Baihe sambil menghampiri Chu Feng. Tatapan yang dia kenakan saat memandang Chu Feng, kini telah benar-benar berubah. Meskipun dia masih berjaga-jaga, tapi dia menjadi lebih lembut terhadapnya. Hehehe, Chu Feng hanya tertawa ringan. Dia menyingkirkan Infinity Edge-nya, dan tidak repot-repot menjawab Nan Gong Baihe. Melihat kamu cukup kuat, aku akan memberimu kesempatan. Lindungi aku dan adik aku sampai kami bertemu orang-orang dari klan Nan Gong, atau mungkin mencapai Pulau Abadi, lanjut Nan Gong Baihe. Aku sarankan kamu agar kembali saja. Tempat seperti ini benar-benar tidak cocok untuk nona muda seperti kamu, balas Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, ia berbalik untuk pergi. Kamu benar-benar tidak berencana untuk membantu kami? Tanya Nan Gong Baihe. Chu Feng mengabaikannya dan terus maju. Dan wush. Tiba-tiba saja, Nan Gong Baihe mengambil langkah dan melompat ke arah Chu Feng. Segera, Chu Feng tiba-tiba berbalik. Selain itu, tatapannya juga menjadi tajam. Jika Nan Gong Baihe berani menyerangnya, dia pasti tidak akan sopan padanya. Namun tepat setelah Nan Gong Baihe mencapai dirinya, dia benar-benar jatuh di depan Chu Feng, lalu mengulurkan tangannya lebar-lebar, dan dengan erat meraih paha Chu Feng. Dengan kepala terangkat, ekspresi menyedihkan dan mata terbuka lebar, dia memandang ke arah Chu Feng dan berkata, "Pahlawan muda, tolong berbaik hatilah. Tolong bantu kami tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Di laut ini, kita akan sendirian dan miskin. Jika kamu menolak untuk membantu kami, bahkan jika kami tidak dimakan oleh monster laut, mungkin kami akan dihancurkan sampai mati oleh ombak." Nan Gong Baihe segera memohon. Pada saat ini, Chu Feng tertegun. Karena tidak dapat menahan diri, ekspresinya mengambil perubahan besar. Tindakan Nan Gong Baihe saat ini adalah perubahan total jika dibandingkan dengan tindakannya sebelumnya. Perubahan itu begitu hebat, sehingga Chu Feng tidak bisa menerimanya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku," ucap Chu Feng yang berusaha berjuang bebas. "Pahlawan muda, jika kamu menolak untuk membantu kami, maka aku tidak akan melepaskannya. Apakah kamu benar-benar tidak punya hati untuk melindungi orang-orang dari wanita yang lebih adil? Apakah kamu benar-benar tega melihatku dan saudara perempuanku mati di lautan yang luas ini?" Ucap Nan Gong Baihe sambil meraih paha Chu Feng lebih erat, dan seolah-olah dia berencana untuk diseret olehnya. "Persetan, kamu adalah anak muda yang agung dari klan Kekaisaran Nan Gong, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki prinsip moral?" balas Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya percaya bahwa apa yang terjadi di depannya bukanlah ilusi. Tapi sebaliknya, nona muda ke-6 klan Kekaisaran Nan Gong ini benar-benar berlutut di depannya, lalu meraih pahanya, dan memohon padanya untuk membantu mereka tanpa malu-malu. "Aku hanya akan bertanya, apakah kamu akan membantu kami atau tidak? Jika kamu menolak untuk membantu kami, aku akan bunuh diri sekarang juga. Lagi pula di tempat berbahaya ini, tidak mungkin bagi aku dan adik aku untuk bertahan dengan kemampuan yang kami miliki. Daripada dimakan oleh monster laut itu, maka aku lebih baik bunuh diri saja. Namun percayalah, sebelum aku mati, aku akan meninggalkan sinyal di belakang untuk klan aku agar memberitahu mereka, bahwa kamulah yang telah membunuhku dan adik aku. Setelah itu, klan Imperial Nan Gong aku tidak akan membiarkan kamu pergi," kata Nan Gong Baihe. "Oh, jadi kamu benar-benar mengancamku dengan kematianmu," balas Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng bahkan lebih terdiam. Nan Gong Baihe ini telah benar-benar menggulingkan cara Chu Feng berpikir melalui tindakannya. Pada saat ini, Chu Feng menemukan bahwa Nan Gong Baihe dalam kesan yang benar-benar keliru.
Dan bahkan sebaliknya, tampaknya inilah Nan Gong Baihe yang sebenarnya. Dia tidak memiliki rasa malu, tidak memiliki prinsip moral, dan bahkan akan menggunakan segala cara yang dia miliki untuk mencapai tujuannya. Kakak, tolong bantu kami. Aku benar-benar ingin pergi ke Pulau Abadi. Aku ingin bertemu dengan Immortal Refinement Weaponry itu, ucap Nan Gong Moli yang juga berjalan mendekat. Cukup, aku akan membawa kalian berdua bersamaku. Namun sebelum itu, aku harus memberitahu kalian berdua terlebih dahulu. Jalan di depan dipenuhi dengan bahaya yang tidak diketahui. Aku sendiri juga tidak dapat menjamin bahwa kami akan dapat mencapai Pulau Abadi. Jadi, kalian jangan terlalu berharap, kata Chu Feng. Yakinlah, selama kami bisa bertemu dengan orang-orang Nan Gong Imperial Clan kami akan segera meninggalkan kamu. Sebelum kami berpisah, kami juga akan membalas kamu dengan tepat. Aku, Nan Gong Baihe, adalah orang yang akan selalu menghormati kata-kata aku. Baiklah, sudah diputuskan, ayo pergi, ucap Nan Gong Baihe. Nan Gong Baihe tiba-tiba berdiri, dan mulai merapikan pakaiannya dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Kemudian membawa Nan Gong Moli bersamanya, dia pun melanjutkan untuk berjalan di depan. Penampilannya ini seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya, dan dia bertindak sealami mungkin. Pada saat ini, Chu Feng merasa kagum untuk Nan Gong Baihe ini dari lubuk hatinya. Pada saat ini, dia telah menemukan apa yang dimaksud dengan dapat membungkuk dan tunduk, atau dapat berdiri tegak dan bangga. Namun, ada satu hal tidak bisa dipungkiri. Itu setelah Chu Feng sepenuhnya menunjukkan kemampuannya, sikap Nan Gong Baihe terhadapnya telah benar-benar berubah. Adapun dengan Chu Feng, dia adalah seseorang yang bisa membujuk tetapi tidak dengan paksaan. Setelah sikap Nan Gong Baihe terhadapnya menjadi sangat ramah, Chu Feng juga tidak lagi sekeras dan dingin terhadapnya. Ketika dia meminta namanya lagi, Chu Feng akhirnya menceritakan namanya. Hanya saja, dia masih tidak menyebutkan bahwa dia adalah murid Gunung Qianwu. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa Chu Feng akhirnya memberitahu Nan Gong Baihe nama aslinya. Itu karena, dia tidak mampu menanggung Nan Gong Baihe menyapanya sebagai pahlawan muda. Namun hal yang layak disebutkan adalah, bahwa setelah mengenalnya, Chu Feng menemukan bahwa karakter Nan Gong Baihe ini cukup bagus juga. Setidaknya setelah Chu Feng mengenalnya, dia tidak lagi memiliki sikap arogan seperti itu. Setelah kesombongannya hilang, sepertinya Nan Gong Baihe mengungkapkan karakter aslinya. Dia adalah seorang gadis muda yang suka berbicara, suka tertawa, dan suka bercanda. Perjalanan bersama dengannya cukup menyenangkan. Seseorang datang, seru Chu Feng. Tiba-tiba saja, tatapan Chu Feng tertuju ke depan. Selain itu, tatapannya menjadi serius. Nan Gong Baihe buru-buru mendorong Nan Gong Moli di belakangnya, dan dia bahkan mengambil pedangnya yang melengkung. Di tempat seperti ini, bahkan jika seseorang bertemu orang lain, itu tidak berarti bahwa seseorang akan bertemu dengan orang yang baik. Apapun dan siapapun, semuanya bisa menjadi musuh mereka. Benar saja, tidak lama setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, sekelompok orang muncul di depan garis pandang mereka. Itu adalah sekelompok pria tua yang sudah lanjut usia. Jumlahnya ada total 23 orang, dan mereka semua mengenakan pakaian yang sama. Jadi, mereka sudah pasti berasal dari kekuatan yang sama. Kultivasi mereka semua juga tidak lemah. Yang terlemah di antara mereka adalah peringkat 1 kaisar setengah marsial. Adapun orang terkuat di antara mereka, ia adalah setengah kaisar marsial peringkat 3. Namun, situasi mereka saat ini tidak terlalu baik. Sementara peringkat 3 kaisar setengah bela diri itu tampak baik-baik saja, tapi peringkat 2 kaisar setengah bela diri tampak dalam kesehatan yang buruk. Aura mereka juga lemah. Adapun peringkat 1 kaisar setengah bela diri, mereka tampak seolah-olah mereka telah menerima cedera serius dan sangat lemah. Mereka semua didukung oleh peringkat 2 Half Martial Emperor. Senior, apakah kamu semua mengalami masalah? Chu Feng berjalan ke arah mereka dan bertanya. Dia merasa bahwa kelompok orang tua ini bukan ancaman bagi mereka.
Pemimpin kelompok itu yang berada di peringkat 3 Half Martial Emperor, ia segera bertanya. Teman-teman kecil, kalian semua baru saja menginjakkan kaki ke laut ini dari Pantai Emas kan? Tanyanya. Ya, itu benar, jawab Chu Feng. Teman-teman kecil, perhatikan saran aku, akan lebih baik jika kalian kembali. Karena kalian semua belum masuk terlalu dalam, jadi kamu masih bisa kembali sekarang, desak lelaki tua itu. Orang tua, apa maksudmu dengan itu? Kami telah melakukan perjalanan jauh dan panjang, dan hanya berhasil sampai di sini setelah menabrak badai dengan susah payah. Namun kamu ingin kami kembali. Balas Nangong Baihe dengan marah. Sikap arogan nona mudanya diaktifkan kembali. Pria tua itu mengerutkan keningnya setelah mendengar kata-katanya. Namun, dia jelas-jelas tahu bahwa Nangong Baihe dan Nangong Moli adalah orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong. Jadi, dia tidak membantahnya dan memutuskan untuk mengabaikannya. Akan tetapi, dia terus berkata kepada Chu Feng. Anak muda, kami adalah tetua dari Sekte Raja Laut. Kami memasuki laut ini 5 hari yang lalu. Ketika kami datang, kami memiliki total 138 orang. Namun saat ini, hanya 23 orang saja yang tersisa. Kami tidak dapat menginjakkan kaki di Pulau Immortal. Karena faktanya, tidak mungkin bagi kita untuk menginjakkan kaki di Pulau Abadi. Laut ini baru dibuka selama 10 hari terakhir. Namun dalam periode waktu itu, banyak orang yang telah meninggal. Wilayah laut tempat kamu semua berada sekarang ini, itu dapat dikatakan relatif aman. Selain menghadapi monster laut sesekali yang dibentuk oleh formasi spiritual, kamu tidak akan menghadapi banyak bahaya. Namun jika kamu ingin terus maju, maka cuaca akan mulai berubah. Di tempat itu, setiap langkah akan sangat sulit. Bahkan jika kamu tidak bertemu monster laut, bahkan untuk berjalan saja akan menghabiskan semua kekuatan fisik kamu. Sejujurnya, akan sangat sulit bagi kamu semua untuk melanjutkan perjalanan dengan kultivasi kamu, saran pria tua itu dengan ramah. Senior, jangan meremehkan orang lain. Sementara dia mungkin tampak menjadi peringkat 8 Martial King, tapi dia sebenarnya adalah peringkat 1 Kaisar setengah Martial, dan bahkan mungkin berkali-kali lebih kuat darimu. Nangong Baihe berkata sambil menunjuk ke Chu Feng. Ketika Chu Feng membunuh kelompok monster laut itu, dia telah menggunakan kekuatan gunturnya. Dengan demikian, Nangong Baihe tahu betapa kuatnya dia sebenarnya. Tampaknya teman kecil itu adalah seorang ahli tersembunyi, dan telah menyembunyikan kultivasinya. Namun bahkan dengan itu menjadi masalahnya, itu masih akan sangat sulit untuk mencapai Pulau Abadi. Jika kamu semua benar-benar berencana untuk pergi, aku dapat memberikan kamu semua saran. Orang tua itu menunjuk ke depan dan berkata, jika kamu terus mengikuti arah ini, di sana akan ada sebuah pulau. Cuaca di pulau itu tidak berubah. Selain itu, ada barang dan pengisian ulang di sana. Selain itu, ada peta di pulau tersebut. Peta itu akan memberikan panduan bagaimana menuju ke Pulau Abadi, ucap senior itu. Terima kasih senior, atas saran kamu. Chu Feng menyatakan terima kasih. Jika kata-kata yang diucapkan oleh pria tua ini benar, maka kata-kata itu akan sangat membantu mereka. Namun aku masih harus memberi tahu kalian semua, bahwa yang terbaik adalah menyerah. Tidak perlu untuk bermain-main dengan hidup kamu semua, hanya demi memenuhi senior senjata abadi dan mendapatkan senjata darinya. Itu karena, bahkan jika kamu tiba di Pulau Damai yang aku sebutkan barusan, itu hanya akan menjadi permulaan. Jalan lebih jauh ke bawah akan lebih sulit lagi, senior itu terus mendesaknya. Yakinlah senior, langit membantu yang layak. Mungkin saja kita bisa melewatinya. Kita tidak hanya akan mencapai pulau itu, kita bahkan mungkin mencapai Pulau Abadi, kata Nangong Baihe dengan ekspresi percaya diri. Kalau begitu, semoga berhasil, balas senior itu. Setelah lelaki tua itu mengucapkan kata-kata itu, dia tidak berbicara lagi dan mulai mengarahkan bawahannya ke arah Pantai Emas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.